Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Alla bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tiada kata terindah terucap pada kesempatan pagi hari ini kecuali kita mengucap syukur dengan ucapan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat Allah bisa kita rasakan hingga detik pagi hari ini. Jantung masih berdetak, nafas masih bergerak. Seyogyanya lah kita bersyukur dan bersyukur, sebab dengan kita bersyukur fa insyaallah Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lain. Amin. Tak lupa salat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul utusan Allah yang menjadi suri teladan terbaik bagi umatnya dan yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, nyuwun ngapunten sepisan dedek silaturahim. Alhamdulillah pagi ini pinanggih kali kula nggih Mas Agus ngoten. Yang kedua mundi dawuh untuk sedikit menyampaikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan karunia hujan. Semoga hujan pagi ini menjadi berkah dan menjadi fasilah kita dikabulkannya doa-doa kita. Amin. Mugi-mugi kita senantiasa diberikan kesehatan, kebagaswarasan, keberuntungan dan juga keberkahan dalam segalanya. Amin. Yang ngapunten bagi ini sedikit mau kita sampaikan kaitannya munculnya penyakit-penyakit yang akhir-akhir ini muncul. Dalam hal ini nyun sewu, kenapa sekarang ini banyak sekali orang itu gelisah, gundah gitu. Artosipun mungkin panjenengan sedaya langkung pono kok saaniku kah wong ya do nyun sewu nggih, dalam tanda kutip melakukan sesuatu yang terkadang di luar nalar dan gitu. Mungkin kemarin yang menghebohkan tetangga kita sebelah teng Mejing nggih, yang kejadian itu mungkin Bapak Ibu nggih ngerti. Itu juga bentuk salah satu kenapa di ketika dan gitu sudah hati keras, mungkin gelisah dan sebagainya yang muncul semacam itu. Belum lagi sebenarnya di tempat-tempat kita banyak sekali orang-orang yang sekarang menikah mulai tadi kecemasan, gitu, kegelisahan dan sebagainya. Nah, ini sedikit menjadi perhatian kita bersama. Allah ingatkan di surat Al-Baqarah 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ternyata sinten mawon itu nanti kita akan diuji. Siapapun orangnya itu pasti akan diuji gitu. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit khauf dan ketakutan, wal-ju' kelaparan, wa naqsi minal amwal kekurangan harta, wal anfus jiwa, wat thamarot dan buah-buahan. Nah niko meratilaken pilih siapapun pasti diuji tentang semacam ini gitu. Baik nyun sewu yang namanya ketakutan. Niku saat ini kadang muncul, saya sering dikelui gitu. Artinya kalau kita melihat situasi yang kita rasakan, kita lihat di sekitar kita dan gitu,
Kemarin di Jawa Barat angka PHK itu sudah mencapai bulan September ini 1049. Setelah itu PT Naik Sepatu niko nggih akan mem-PHK 200 sampai 300 karyawannya, ngoten nggih. Niki mungkin sebuah contoh mawon tentang dikuranginya rezekinya, mungkin ngoten nggih. Artinya dalam tanda kutip tentang pekerjaan maisha gitu nggih. Walaupun kita tidak hanya sekedar datangnya maisha itu hanya dari kita bekerja, mungkin dari cara-cara yang lain juga akan dapat, tapi itu juga sebuah permasalahan dan gitu. Belum lagi yang lainnya dan nggih kula panjenengan tingali ugi kolomben menika kejadian mungkin kecelakaan gitu dan sebagainya, dikuranginya jiwa, kematian itu pasti gitu. Ada juga menawi kula panjenengan ningali di sekitar menjadi ibroh-ibroh kita, bencana, musibah di sana sini juga salah satu bentuk ujian yang Allah datangkan gitu. Nah, bagi hari ini yang mau saya sampaikan, kenapa kok kita sekarang ini gampang sekali gelisah gitu. Dalam hal ini melihat kondisi sosial kultur kita. Gitu. Khawatir, cemas, esok bakal kepiye dan sebagainya. Ini sekarang ini mulai muncul dan gitu. Tentu kemauan inilah yang harus menjadi jawaban dan solusi bagi kita semuanya, pripun carane ngatasi gitu. Baik terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, mungkin anak-anak kita. Yang generasi kita itu nyun sewu dalam tanda kutip tidak siap gagal. Kenapa tidak siap gagal? Karena terkondisi wis dari kecil suasana kita sudah suasana yang serba ada dalam tanda kutip milenial sing apa-apa ono. Nyun sewu menawi kula panjenengan riyin, kenapa dari kecil kita sudah diajarkan prihatin. Dulu kita makan saanane, nek saiki anane opo anane kan gitu. Bedane kan gitu. Nek mbiyen ki opo anane, saiki anane opo. Itu kan sudah beda ya. Mindsetnya kan sudah beda gitu ya. Kalau dulu itu kita diajak prihatin, yang sering saya sampaikan, kenapa kita dulu pernah merasakan, kulo nek mungkin Bapak Ibu tidak semuanya merasakan, tau ngrasake jenenge sego anget dikepal-kepal terus ditutul-tutul, uyah, niku pun nanti nggih. Itu kan dulu pernah merasakan. Prihatin, biyen dongono, ono ya wong ku ya dengan itu saja. Dadi kan asik ya. Jadi sego dikepal-kepal nggih Bu nggih, terus ditutul-tutul, uyah niku. Nyatane nggih waktu itu ya bisa merasakan nikmat karena memang itu adanya, gitu. Coba saiki apa-apa ada anak kita itu sekarang sudah ora kerso, enggak mau. Gitu, komplit pun terkadang kita juga wis bingung ke. Nah, inilah bedanya. Dan gitu. Favorit saya dulu itu bar ngeduk sego tenggen ketel, intipe dicuri duduh. Itu favorit saya ngeten gitu. Dadi nek dikon ngeduk sego mesti begitu, itu favoritku loh ngeten gitu. Oke, apa meneh lebar jangan anget niku gitu, sebar kemebul gitu. Pun niku favorit nek zaman riyen. Sakniki pun mboten nonton nggih Pak nggih. Sudah enggak ada itu karena kita enggak orang kliwat nganggo ketel gitu nggih. Sekarang sudah pakai. Nah, itu bedanya sudah begitu. Nah, artinya begini, bukan kita kembali ke dulu kita mundur mboten, tapi itulah yang membentuk mindset kita. Kenapa sekarang itu kita mudah gelisah, mudah gundah gulana, karena dalam tanda kutip terkadang tidak siap gagal gitu. Nah, tentu saja apa sih penyebabnya gitu. Yang kenapa sekarang ini munculnya kegelisahan, kecemasan gitu. Ternyata menawi dokter ngendikake wong ki nek sering cemas nanti muncul sadar penyakit di punggung. Jadi awak dhewe nek gelisah niku cemas, mesti njur ngrasake kok kaya pegel. Punggung kita ngerasa itu karena kita muncul kecemasan, ternyata hormonnya munculnya itu. Itu dampak dari sebuah hormon tadi nggih, karena cemas tadi gitu. Nah, yang coba bagi ini mau saya sampaikan mengapa hati kita selalu gelisah ini tadi kita. Ini nanti bagaimana solusinya yang harus kita pecahkan bersama ngeten gitu. Tanda-tanda gelisah hidup tuh terasa hambar, kadang-kadang urip kok ngrasake piye to iki dan sebagainya, itu berarti itu karena hati sedang gelisah gitu. Jalani kehidupan itu kadang tidak nyaman.
Bahkan makan tuh rasanya orang enak gitu. Tapi nek dong pikiran kita begitu mbok apa-apa ono tuh ngrasake kok iki kepiye to rasane ilat kok ora enak ngeten. Nek dulu kan wong tua kita kan urip ki sing digoleki mung loro, mangan enak turu kepenak. Nah itu tuh sekarang kok larang nggih. Nek biyen nggih ngrasake mung mangan dengan itu enak banget kok saiki apa-apa ada tapi enggak bisa enak. Nah, itu karena tuh hati sedang gelisah tadi gitu. Tidur pun tidak nyenyak. Yang pertama, mengapa hati kita gelisah? Karena banyak dosa. Nyun sewu, kita tidak pungkiri di zaman yang semacam ini mudah sekali. Dan di kapanpun juga mudah sebenarnya. Tapi sekarang kita lebih mudah gitu untuk melakukan dosa. Nah, pramila nyun sewu, ini mengingatkan saya pribadi dan kita semuanya untuk senantiasa eling lan waspada gitu nggih, sebab yang namanya manusia itu punya potensi dua. Surat Asy-Syamsi nggih, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan setiap jiwa niku fujur. Jadi kenapa kecenderungan kita fujur? Nah, karena memang nas Quran begitu. Wa taqwaha, tapi kita punya potensi ketakwaan. Jadi dua potensi ini kita yang mau kemana kecenderungan kita. Sebab sekarang ini harus berbuat baik juga mudah, berbuat tidak baik apalagi lebih mudah gitu. Seperti tadilah contoh di ketika sudah melakukan dosa kan bingung gitu. Yang tadi saya sampaikan kejadian di Mejing itu sekarang kan sudah ditahan gitu. Itu beliau begitu lari cari obat serangga gitu. Wis bukan guys buat serangga sudah bawa video itu wis pokoknya pamit lah bahasanya. Karena gundah bingung begitu melakukan sesuatu yang mungkin dosa akhirnya berusaha begitu. Itulah kegelisahan yang muncul. Apalagi yang lainnya kita mungkin melakukan hal yang lain pun pasti begitu. Gitu. Kalau kita pernah melakukan dosa pasti akan merasakan kegelisahan gitu. Nyun sewu yang namanya koruptor itu sebenarnya nggih ora tenang. Gitu. Cuman kadang karena tadi nggih hedonis pola hidup yang kita urip mau neng dunia wae akhirnya kadang menutup itu semuanya, tapi sebenarnya hanya tidak bisa nyaman, tidak bisa gelisah, tidak bisa tentram katanya gelisah tadi karena dosa tadi. Disadari atau tidak disadari, ketika seorang mukmin berbuat dosa, maka yang diliputi adalah rasa bersalah, gitu. Yang kedua, kenapa hati senantiasa gelisah? Karena kurang bersyukur. Kalau saya melihat di buah media, saya sering mengikuti nek mboten Pak Purnomo polisi baik, nek mboten Mas Adi sinau urip itu gitu. Orang-orang yang dalam tanda kutip ketemu dengan orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang bingung ngadepi masalah. Dan gitu. Onten yang sampai mung mlaku ora ono tujuane. Ada juga yang sudah sampai nyun sewu nggih, stres bahkan sudah gangguan jiwa ODGJ gitu. Itu salah satunya karena tadi nggih, mungkin kemarin tuh ada yang saya lihat dari sebuah media sosial itu, kalau dari Gubernur Jawa Barat itu ketemu dengan seorang anak yang ditinggal ibu gitu. Bahkan dia ngopeni adiknya yang kecil itu ditinggal lungo. Nah ditanya gitu, itu kenapa? Ternyata ibunya pergi niku alasane banyak hutang. Yang saya nggih niki monggo pelajaran saja. Ternyata sinten mawon sekarang ini kalau kita tidak pintar-pintar memanage dalam tanda kutip ngoten. Kalau kita sekarang ini pola pikir kita delok tanggane kepengin itu tapi tidak sesuai dengan isi dompet kita, yang terjadi adalah permasalahan besar. Gitu. Nah dalam tanda kutip begini, kalau kita sudah punya banyak masalah, terus kita punya hutang sana semua, akhirnya kan bingung, tidak sesuai dengan kondisi kekuatannya. Nah sebenarnya kita kan sudah dijamin nek gelem bersyukur opo anane tadi ternyata nggih cukup. Pramila nyun sewu, mungkin di ayat yang sering pernah saya sampaikan, kita semuanya diingatkan oleh Allah nggih, di surat An-Najm itu nggih, tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kan sudah berjodoh-jodoh ya, dalam tanda kutip begini. Allah ingatkan di surat An-Najm 43 sampai 48 ini kita.
di ayat ini saya dari 43 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu abhaka wa abaka. Bahwa sesungguhnya Allah itu menjadikan orang tertawa dan menangis. Dunia ini wonten ngoten. Berarti mesti kita ono wayahe nangis, ono wayahe guyu. Kita dulu mungkin pernah merasakan sing jenenge serba kekurangan. Popo kadang yen sewu mbiyen ki pangan ki larang. Kadang-kadang yen sewu nggih yang namanya makanan wis di ndil-ndil ditata ngoten kadang ro kancane kalih Mbak Yuni ro adine nyok diutili. Gitu. Kan pernah mengalami gitu. Karena saya memang prihatin atau memang memprihatinkan waktu itu ngoten gitu. Pernah ngerasakan itu ngoten gitu. Ana wayahe nangis, ana wayahe guyu. Tapi begitu kita mungkin sudah semuanya dicukupi, ternyata kita bisa merasakan senyum kebahagiaan itu gitu. Wa anahu wa amata wa ahya gitu. Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan. Mematikan dan menghidupkan itu Allah gitu. Mungkin itulah yang pasti di dunia ini kita akan alami gitu. Di ketika ada yang meninggal berarti muncul juga orang yang Allah munculkan dengan kelahiran gitu. Itu kita di dunia pasti begitu. Yang ketiga wa ana khalaqaz zawjaini wadz-dzakari wal untha wadz-dzakara wal untha. Bahwa sungguhnya adalah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Itu judul nintunya itu mesti laki-laki dan perempuan gitu kan. Yang selanjutnya wa ana huwa aghna wa aqna. Nah ini bahwa sungguhnya adalah yang menganugerahkan kekayaan dan kecukupan. Kenapa tidak kekayaan dan kemiskinan? Ternyata orang miskin adalah orang yang tidak merasa cukup. Begitu. Jadi kenapa ayat ini Allah sampaikan wa ana huwa aghna wa aqna. Gitu. Jadi kekayaan itu bukan dengan kemiskinan tapi dengan kecukupan. Berarti orang yang miskin adalah orang yang merasa tidak cukup itu gitu. Jadi siapapun mblegedukong apa kalau kita masih merasa tidak cukup itu sebenarnya miskin. Dalam tanda kutip mungkin hatinya yang sedang gelisah tadi. Gitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebuah contoh mawon. Kenapa sekarang ini kalau kita tidak pandai bersyukur, pasti yang rasanya begitu aja. Delok tangga niki itu kan yang namanya kenapa nggih? Kalau pas ngerasake sekarang ini untuk apa nggih sesuatu yang mungkin sering mudah kita lihat kan napa nggih? Mungkin menjadikan orang itu kadang kepingin. Nah inilah hati-hati kita dan kita mungkin kita sering juga merasakan wah tangga ini kok songono aku kok ora. Nah begitulah yang terkadang membuat kita menjadi kadang salah dalam melangkah gitu. Ini yang kedua, kegelisahan muncul karena kurang bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah pasti akan merasa tenang. Tapi ketika kita kufur, yang terjadi tadi gitu, tanggane untuk iki, pengen iki, tapi tidak sesuai dengan kita, akhirnya terus kadang kita gampang kesana kemari gitu. Nah ini nyun sewu mengingatkan kalau piyambak gitu. Sebab kami sering di rumah niku didatangi orang begini gitu. Ada mawon nonton yang waktu itu datang niku sok-sok meruput. Kenapa ya Mas? Gitu. Di alasan Pak kula ngincing ajeng tinggal operasi ditutuki begini untuk beli obat. Tapi ternyata saya tanya di itu sudah biasanya ngoten niku. Jadi punya alasan kepiye ben iso njilid duit gitu. Saya bilang Mas, nek urusan itu dengan istri, Pak mbok ditulungi. Mboten bisa awalnya tuh nembungi yen sewu nggih dengan angka yang di bawah 500. Begitu ngoten nggih mbok mung 100 won Pak gitu. Tadi agak memaksa. Niku sebuah contoh di ketika kula sedaya menghadapi sebuah kondisi itu pasti sering muncul orang-orang yang semacam itu karena tadi kurang bersyukur. Nah nyun sewu niki kula ngelingke kula dhewe. Bahwasanya kalau kita tidak pindah bersyukur, seringlah rasa semacam itu akan muncul. Nah pramila berapapun yang Allah berikan, kalau kita syukuri, insya Allah pasti Allah tambah nikmat yang lain gitu. Yang ketiga, mengapa hati kita gelisah? Karena banyak menuntut. Gitu. Jadi kalau kita sering banyak menuntut, yang terjadi adalah gelisah. Kita kadang berharap atau menuntut kalau dengan
podo-podo menungso pasti yang terjadi adalah kekecewaan gitu. Kalau kita sering menuntut, pasti yang terjadi tadi nih, karena manusia kan punya keterbatasan. Mungkin dengan pasangan kita lah, gitu. Mungkin menuntut agar harus begini, idealismenya tinggi, tapi tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya yang terjadi gelisah, wah piye to iki dan sebagainya. Nah menikolah yang mungkin menjadi gelisah, gitu. Bila dipastikan hati akan selalu gelisah, seorang berpikir harus memiliki sesuatu. Artinya nek duwe kekarepan kudu ngengkeh, menuntut dengan harus, itu akhirnya yang terjadi adalah ketidaknyamanan, kegelisahan gitu nggih, karena tidak sesuai kemampuan. Yang keempat, cinta dunia. Jadi nggih, kegelisahan itu salah satunya karena hubud dunya. Gitu nggih, hubud dunya. Jadi dunia ini kan kita nek golek itu mbok berapapun kita tidak akan ada puasnya. Gaji kita awake dhewe niku nek dikai gaji nyen 1000 sebulan misale 5 juta, 10 juta bahkan puluhan miliaran pun kita tidak akan pernah ada puasnya. Itu dunia. Gitu. Berapapun lah kita nyun sewu, nek kita mungkin sudah asik begitu kan, mbok kadang wis diwangi tekan bengi bahkan sampai larut malam sampai pagi gitu. Karena kita hanya pengen mengejar dunia. Itu tidak ada puasnya. Begitu kita punya segalanya, kadang kita tidak bisa menikmati. Gitu. Riyen mangan apa-apa dibatasi, begitu saiki apa-apa ana makan, sekarang malah apa-apa ora oleh gitu. Waktu dulu kita terbatas kan mangan niku wis kita sesuatu yang mangane nak mbiyen mangan karo iwak niku wis enak pol. Begitu sekarang itu segah kita apa-apa ada, kita tidak bisa menikmati. Pak, ojo sing gurih ngopo kolesterol gitu. Pak, ojo legi-legi ngopo to diabetes gitu. Artinya sekarang kan dibatasi gitu. Pak aja asen-asen ngopo tensi nih gitu lah. Itu kan kita sudah dibatasi. Banyak orang juga yang begitu. Dulu bekerja begitu ngujar dunia, begitu sudah punya banyak rumah, rasa tinggoni kabeh gitu. Artinya dalam tanda petik tadi nih, terkadang tidak bisa menikmatinya. Inilah kecemasan, kegelisahan kalau mengejar dunia, ternyata yang muncul bukan ketenangan tapi sebuah kegelisahan gitu. Yang kelima, terlalu berharap pada manusia. Nah tadi yang saya sampaikan, kenapa kita diperintahkan untuk berharap hanya pada Allah? Karena kalau kita berharap pada manusia pasti ada keterbatasannya. Gitu. Akan mudah kecewa. Gitu. Mungkin seperti yang saya ceritakan di depan tadi, kenapa kalau kita sudah berharap dengan manusia yang muncul ada gelisah, kecewa karena punya keterbatasan tadi. Mungkin kita wis menteng-menteng gitu. Mungkin berjanji dengan siapapun. Ada juga yang mungkin kita dijanjikan sesuatu gitu. Begitu kok tidak sesuai yang dijanjikan, pasti kita juga kecewa gitu. Contoh mawon kan mungkin kalau pas itu begitu di mungkin kalau pas itu lah mungkin dijanjikan kepala daerah, dijanjikan alat-alat kita gitu. Besok nek aku dadi bakal begini. Begitu ditakoni Pak kok dereng sik to, misalnya begitu itu pasti kita kecewa. Nah, itulah karena berharap pada manusia, termasuk hal-hal yang lain. Itu ketergantungan kita dengan manusia niku yang muncul justru adalah mudah kecewa. Marilah bergantung pada Allah kan. Suruk jam berapa gini? 5.18 gitu. 5.18 nggih. Salajengipun mengapa hati kita mudah gelisah gitu kan? Karena berbuat zalim. Hati menzalimi orang gitu. Artinya meninggalkan perasaan tidak enak gitu, karena mungkin ya tadi perilaku zalim tadi gitu. Itu juga pasti akan muncul kegelisahan gitu. Entah mungkin menyakiti, entah mungkin apa sajalah yang kita kadang tak terasa menzalimi orang lain ataupun memang sengaja berbuat zalim, itu justru mesti nyok bingung. Arep ketemu we kadang nyok golek dalan liya. Gitu.
Coba kalau kita sudah begitu, kita mati rasanya tuh gelisah. Wah, piye yang kok nek kepethuk kae misalnya begitu. Itulah yang muncul gitu. Nah, inilah yang mungkin kenapa harus kita tata kembali dengan hati kita, perilaku kita itu yang karena mungkin munculnya kegelisahan karena perbuatan dolim gitu nggih. Cobi kalau kita pernah berbuat dolim, misalnya gitu, menyakitilah. Nek nyun sewu, kita ketemu dalam sebuah jalan sak gang. Jenengan kok misalnya ngoten nggih, sing kono ketemu madhep rene, sing madhep mriku kira-kira diterus kirim mlaku napa menggok. Kinten-kinten pripun? Kadang menggok gini ana dalan menggok, ning nek lempeng puyar munggah gendeng. Kan ngoten gitu. Coba lo ketemu kan itu nggih. Kita harus ketemu, kita waduh ketemu piye. Kadang plengose karo nyuwara. Kalau tombloke lewat. Ngoten niku gitu. Kita kan mati nek wis sudah hati kita itu semakin sakit ditambah sakit gitu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada kan begitu. Itulah yang muncul gitu. Jadi ketika kita sudah berbuat zalim pasti yang muncul adalah gelisah, bingung. Mau bersikap saja tidak nyaman. Arep ketemu tidak, itulah yang muncul gitu. Yang ketujuh, mengapa hati kita gelisah? Karena apa? Lemah iman gitu. Nah, inilah salah satu kenapa ketika hati iman kita sedang lemah, kita dalam keadaan sedang down, itu pasti merasakan gelisah. Nah, di Muqaddimah saya sampaikan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah ingatkan ternyata ketenangan jiwa niku dengan menyebut asmanya, dengan ingat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram di ketika ingat Allah. Jadi ketentraman itu muncul di ketika kita sering sebut asmanya. Kalau lisan kita jarang basahi lisan kita dengan dzikrullah, itu pasti yang muncul juga sering tadi gelisah. Gitu. Jadi kalau kita jarang sambat ro Gusti Allah, malah kadang nyok muni-muni, kadang kita mung banyak gelisah, gemremeng gitu. Dan sebagainya lah, itu pasti justru bukan semakin menyelesaikan, tapi justru semakin tambah permasalahan tadi. Tapi di ketika kok kita sedang diuji oleh Allah, sedang mungkin muncul permasalahan, tapi kita sebut asmanya, itu yang muncul adalah ketenangan. Gitu. Mungkin dengan istighfar, jenengan nek dong di masalah istighfar sajalah. Sedang diuji apanya lah, mungkin sakit kita, mungkin rezeki kita, mungkin keluarga kita, anak kita, pasangan kita. Itu kan ujian kita. Pasti juga bingung toh. Kalau kita tidak sering sebut asma Allah, sambat ro Gusti Allah, pasti yang terjadi penyelesaiannya tidak bijaksana. Tapi dengan kita sering sebut asmanya, istighfar, mungkin astagfirullah. Yuk perbanyak istighfar. Karena istighfar salah satu menjadi sebuah permasalahan, sebuah solusi gitu. Jadi kalau pas doyo buka surat Ar-Rum nih, di surat Hud 52, di surat Hud 52. Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika kita membiasakan istighfar, yang pertama dilapangkan rezeki kita. Jadi mungkin masalah rezeki kok awak sedang diuji, istighfar sebanyak-banyaknya terus, jangan lepas lah. Jenengan tindak ke napa nggih? Patus pangupa jiwa, entah ke pasar, ke sawah dan sebagainya lah, ke tempat kantor kita, istighfar. Gitu. Dagangan peng laris, istighfar sebanyak-banyaknya. Gitu. Itu karena janji Allah akan dilapangkan rezeki kita. Gitu. Yang kedua, dimudahkan urusannya. Jadi urusan apapun Allah mudahkan. Tidak jenengan kok senantiasa banyak istighfar, pasti urusan apa wae digampangke. Gitu ya. Jadi jenengan arep duwe gawe ataupun mungkin urusan apa anak-anak kita, gitu, pengen cari pekerjaan atau mungkin pengen ketemu dosene, gitu, mungkin ajeng sidang ataupun skripsi dan sebagainya. Nak, perbanyak istighfar. Nduk le
wirid istighfar. Pasti akan dimudahkan lah urusannya gitu. Yang ketiga, ternyata zikir istighfar itu akan menjaga kondisi dan kekuatan kita. Tinjun sewu, bertambahnya umur mesti kita sekarang sudah mulai banyak keluhan ya. Banyak mudah ngantuk, mudah lelah, Nyun sewu lenggah. Kalau pas tadi nek kesuwen penting ngrasake pun mboten nyaman nggih, kadang nyok gringgingan kelisak-klisi. Itulah wis karena sudah sunatullahnya begitu. Ternyata tambani napa istighfar mawon. Jadi jenengan kali lenggah niku istighfar mawon. Rasa aduh nek mboten malah tambah mari gitu. Ini nek jenengan astagfirullah. Ini ternyata diteliti itu ada hormon yang justru coro HP itu dicas. Jenengan nek pun ngerasa kayak sore begitu aktivitas kan kita enggak terasa, tapi begitu kita sudah selesai tuh gitu santai lenggah-lenggah niku kali ngunjuk mungkin kok ngerasa kayak sikilku, tanganku rada kemeng-kemeng ki ngopo mang lenggah kali istighfar mawon dipijet astagfirullah. Nikilah sarana kula sedaya dijanjikan oleh Allah di ketika zikir istighfar salah satu akan menambah kondisi kekuatan kula sedaya ngoten nggih. Bapak Ibu, inilah tadi nggih kenapa lemahnya iman menjadikan kita gelisah. Ternyata kalau dalam surat Ar-Ra'd senantiasa sebut asmanipun Gusti Allah. Jenengan wirite napa mawon silahkan. Nek kepengin dilancarke rezekine, dan kita salah satu wirid adalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Perbanyak niku. Tapi jenengan ngoten nggih. Saya kemarin napa nggih? Oh, Gus Idam niku nggih juga tunggih salah satu beliau sampaikan juga itu nggih tentang itu dan gitu. Nah niku mung salah satu wasilah mawon awak dhewe pengen ben pripun senantiasa diberikan kelancaran rezeki dan gitu. Salah satunya wiridnya adalah wirid itu dan gitu. Walaupun wirid lainnya tidak masalah gitu. Tapi salah satu fadilah dari wirid itu adalah Allah lancarkan rezekinya, Allah dijauhkan dari kefakiran kan gitu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nggih kula niku riyen wonten simbah niku nek dong napa nggih. Riyen tok wonten nyok puji-pujian zaman biyen gitu. Niku salah satu beliau wiridan niku ngomong la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kalau sampai masih teringang-ingang nih kemudian. Gitu. Njur lanjutane napa nek riyen niku tumpaane kereta Jawa roda papat rupa menungso. Riyen niku nggih Pak. Di sini dulu pernah terdengar mboten? Mungkin mboten nggih. Nek nggih kula niku riyen tasih ada semacam itu. Niku mumpung wirid wong biyen ngoten gitu yang ternyata itu salah satu agar tidak gundah, tidak gelisah. Kenapa orang dulu niku do ayem tentrem niku karena sering sebut asmanya ngoten gitu. Nah niku mung salah satu bentuk wirid yang mungkin bisa kita lakukan. Termasuk wirid yang lain baik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Boleh dengan wirid ma'thurat pagi maupun sore dan gitu yang mungkin sudah terbiasa silahkanlah. Itu hanya dalam rangkaian global untuk senantiasa terjauhkan dari kegelisahan gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, jam 5 lebih 9 nggih. Tinggal 9 menit lagi. Oke. Ingkang salajengipun saderengipun lajengke istighfarin kaping 3 monggo ben pun ngantuk nggih Bu nggih. Nggih nek kula ge landing ngoten niku mesti kaya dintul-tul ngoten rasane gampang. Karena wis pun awak niku benten gitu. Mugi-mugi ngantuk kita menjadi berkah lah. Amin. Sebab ra iso ngantuk niku ya dadak ning rumah sakit sakniki gitu. Rencang kula niku wonten sing sampe ngoten niku turu niku angel. Dia tuh punya penyakit angel turu. Ndak repot toh. Dadi nek awake gampang turu niku alhamdulillah. Jadi nek jenengan ngantuk mang turu mawon itu nikmat.
gitu. Karena itu karunia, kanugrahan. Wong sing ra iso turu pengen iso turu kok, gitu. Go istighfarin kaping 3. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Perbanyak zikir agar kita senantiasa diberikan keteguhan iman, sebab salah satu zikir adalah bentuk kita menjaga iman. Tanaman niku leso subur ya disirami ya dirabuk. Siraman kita dengan siraman rohani, rabuke dengan rabuk zikir tadi, dan kita dengan pupuk zikrullah tadi. Inggih salajengipun, kenapa hati kita mudah gelisah? Karena tidak bersungguh-sungguh menaati syariat Allah, gitu. Kadang malas beribadah, gitu. Mungkin enggan bertaubat, gitu. Itulah yang tampak, gitu, di ketika senantiasa mungkin banyak melakukan maksiatnya. Niki nyun sewu, pramila mengingatkan kula panjenengan, kenapa pagi-pagi kita sudah bangun, ternyata Allah menjamin, gitu. Orang yang sholat subuh berjamaah itu ternyata dalam riwayat itu dalam perlindungan Allah. Jadi Allah berikan cash, kita dilindungi Allah. Jadi nyun sewu, nek kula panjenengan kok kepengin senantiasa dalam lindungan Allah, pagi kita, tindak kita, berangkat kita ke masjid ini itu ternyata dalam lindungan Allah. Jadi kadang kita ngerasain ngeten, gimana ra, kadang nek wong Jawa kadang dilalah diselamatkan Gusti Allah, karena salah satu mungkin dari kita sering nindai sholat subuh berjamaah, ngaten kita. Nah pramila monggo itu salah satu fadilah ataupun mungkin dari amal yang kita lakukan, ternyata Allah berikan cash dalam perlindungan Allah, ngaten kita. Pramila monggo mungkin yang kita sudah terbiasa tindak ke masjid, sholat berjamaah ataupun amalan-amalan yang lain menika, yuk kita jaga walaupun sedikit dalam tanda kutip, mungkin hanya pas-pasan tapi tawazun lah, dan kita istiqomah lah kita, insya Allah menika nanti yang justru akan muncul ketenangan. Bapak Ibu, yang terakhir yang saya sampaikan sebelum surat suruk sudah sebentar lagi, tinggal 6 menit lagi. Waktu lalu saya sampaikan surat Fatir 29. Di Fatir 29 itu ternyata jawaban di ketika hidup kita pengen tidak senantiasa rugi. Urip atau bangkrut. Perniagaan yang tidak pernah merugi, yaitu dengan 3 amalan. Fatir 29. Apa itu? Yang pertama adalah alladzina yatsluna kitaballah. Senantiasa membaca kitab Allah. Berarti harus setiap hari hidup kita liputi dengan Al-Quran. Tilawatil Quran. Tilawah. Bapak banyak tilawah, betul? Tilawah, tidur di lantai bawah, betul? Tilawatil Quran. Monggo Pak, setiap hari. Yatslu, ayatnya pun ngaten. Yatslu na kitab Allah. Selalu membaca kitab Allah. Setiap hari rumah-rumah kita, kamar-kamar kita, yuk kita bacakan, kita dengarkan, gitu, tilawatil Quran. Mungkin kalau kita sudah tilawah, mungkin HP kita hidupkan, gitu, melalui speaker aktif kita. Yang kedua, waqamus shalah, senantiasa dandani sholate. Jadi ternyata yang kedua adalah solusi kita adalah perbaiki sholat kita. Kalau 5 waktu kita sudah bisa terjaga, tambah ibadah sunnah kita, gitu. 3 sholat yang merubah hidup apa? Yang pertama adalah sholat tahajud. Ternyata sholat tahajud itu akan diangkat derajatnya. Disinten mawon kok pengen diangkat derajatnya, dan gitu. Sing kopral pengen jadi jenderal, gitu. Yang mungkin pasukan pengen jadi komandan, gitu. Sing karyawan pengen jadi juragan, coba yuk kuatilah. Itu urusan dunia apalagi urusan akhirat, gitu. Bagaimana senantiasa kita untuk tahajud atau qiyamul lail niku nggih ngeten kita. Niku salah satu program sedaya untuk menghidupkan salat sunnah kita. Gitu. Kalau wajib kita 5 waktu sudah terjaga, yuk
kita coba sholat sunnah kita, dandani sholatnya tadi. Yang kedua adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi diusahakan panjenengan sedaya kok sudah mepet mungkin sebelum qomah, kita ngerokok 2 rakaat kita lakukan, Bu. Karena Rasulullah kan pernah nggih waktu safar kita kali rombongan sahabat menika, Bilal wis diweling, Bilal kowe ndirosah kowe berjaga-jaga engko nggugah. Mboten ya Rasul mengke kula saged tangi kok ngoten gitu. Nah betul, akhirnya dalam beberapa itu terus turu ngleketer kabeh, akhirnya terus sampai kesiangan. Nanti digugah, begitu gugah ngoten terus Bilal diperintahkan dah siap semuanya kowe adzan. Begitu adzan Rasulullah tetap melakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ngoten nggih, alhamdulillah niki lah. Ternyata ini salah satu dunia lebih baik dunia seisinya adalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Yang ketiga adalah sholat duha 4 rakaat gitu nggih. 2-2 silakan setiap pagi usahakan menika. Nika ternyata Allah akan cukupkan kebutuhannya. Tidak pengen butuhe saged cukup napa? Salah satunya dengan 4 rakaat di waktu pagi. Napa niku sholat duha. Gitu. Dimonggo silahkan setiap hari saat dereng tindak teng kantor atau mungkin sampai kantor lah ada tempat mushola kita lakukan 4 rakaat nggih 2-2. Mungkin teng napa nggih teng peken apa di mana saya kan sudah banyak mushola nggih, itu lakukanlah 4 rakaat nggih 2-2 niku Allah kan cukupkan kebutuhannya. Bapak Ibu, kados mekaten pagi hari ini yang terakhir tadi saya sampaikan solusi di ketika kita hidup tidak ingin pernah rugi atau badi, bunga atau susah adalah senantiasa membaca Al-Quran, yatsluna kitab Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga adalah wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Mereka senantiasa menafkahkan sebagian rezeki baik terang-terangan maupun sembunyi. Yang ketiga sedekah. Jadi biasakan kita berbagi, jenengan mampunya berapa monggo, termasuk sedekah subuh. Jadi silahkan nek sajeng tindak subuh niku kali beto sedekah. Karena itu yang mendoakan malaikat. Itu salah satu fadilah sedekah subuh yang mendoakan malaikat. Nah, ternyata kalau yang mendoakan malaikat, fa insya Allah pasti Allah akan ijabah. Mugi-mugi sedekah pagi kita hari ini Allah berikan sesuatu yang lebih baik, dan mungkin rezeki kita lancar, kita diberikan kesehatan, rumah tangga kita juga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kados mekaten pagi ini bang saya sampaikan kesalajengipun monggo kita ndedonga sesarengan, mugi-mugi kula panjenengan satin ayungan bagas waras, sehat wal afiat, keluarga bagya mulya, sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang sholih lan sholihah, rezeki ingkang kathah saha barokah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ala sayyidina Muhammadin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mafilil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka samul qaribu mujibud da'wat wa yaqatil hajat. Allahumma tahlana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khayri rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mekaten sesemanten kathah kirang langkung pangapunten. Monggo kita pungkasi ganti wasan tahmid. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten kathah ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.